Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang fungsi komposisi. Fungsi komposisi merupakan suatu penggabungan dari operasi pada dua jenis, fungsi f sama dengan x dan g sama dengan x sampai bisa menghasilkan fungsi baru. Operasi fungsi komposisi juga bisa dinotasikan dengan penggunaan huruf atau simbol O yang dibaca sebagai komposisi atau bundaran. Fungsi baru yang dapat terbentuk dari f sama f dalam kurung x dan juga g dalam kurung x, yakni FOG. X sama dengan g dimasukkan ke f, g o f x, f dimasukkan ke g. Dalam fungsi komposisi juga dikenal sebagai istilah fungsi tunggal. Apa itu fungsi tunggal? Fungsi komposisi seperti yang telah disebut di atas. Fungsi komposisi merupakan suatu penggabungan dari suatu operasi dua jenis fungsi f, x, dan juga gx sehingga mampu menghasilkan suatu fungsi baru. Rumus fungsi komposisi seperti yang terdapat pada uraian di atas. Operasi untuk fungsi komposisi tersebut berasal dinotasikan dengan penggunaan huruf atau simbol O, di mana simbol tersebut bisa kita baca sebagai komposisi ataupun bundaran. Fungsi baru inilah yang bisa terbentuk dari f dalam kurung x dan gx, yaitu FOG x yang berarti g dimasukkan ke f, GOF x yang berarti f dimasukkan ke g. Fungsi tunggal merupakan suatu fungsi yang dapat dinotasikan dengan penggunaan huruf FOG atau dapat dibaca f bundaran g. Lalu fungsi FOG x, f, gx, fungsi gx dikomposisikan sebagai fx. Agar dapat memahami fungsi ini, perhatikan gambar di bawah ini. Gambaran A, gambaran B, gambaran C. Di gambaran A adalah x, di gambaran B adalah y sama dengan fx. Di C sama dengan 2 sama dengan g sama dengan 9 dalam kurung y sama dengan 9f dalam kurung x. Ini masih sambungannya. H dalam kurung x sama dengan GOF x dan GOF x g sama dengan GFX. Dari skema rumus di atas dapat kita ketahui bahwa apabila f a sampai b ditentukan dengan menggunakan rumus YFX, apabila GB sama C ditentukan dengan menggunakan rumus G sama dengan 9X, sehingga akan kita peroleh hasil fungsi 9 dan F, yaitu H dalam kurung X sama dengan GOF, X sama dengan GFH. Dari definisi di atas maka bisa kita simpulkan jika fungsi yang melibatkan fungsi F dan G bisa kita tulis seperti berikut ini. GOF X sama dengan GFX. FOG X sama dengan FGZ. FGX. Sifat-sifat fungsi komposisi. Berikut akan kami berikan beberapa sifat dari fungsi komposisi. Di antaranya adalah sebagai berikut. Apabila AB sama dengan G sama dengan B sampai C H sampai D, maka akan berlaku beberapa sifat seperti VOGX, GOFX. Tidak berlaku sifat kommutatif. 2. FOG OH X, FOG OH X akan bersifat asosiatif. Apabila fungsi identitas fx maka akan berlaku FOI X, IOF X, FX. Contoh soal fungsi komposisi. Contoh pertama. Jika diketahui fx sama dengan 3x tambah 4 dan gx sama dengan 3x. Beberapa nilai dari FOG dalam kurung 2. Jawabannya adalah FOG dalam kurung x sama dengan FGHX. 3 dalam kurung 3x kali 4 sama dengan 9x tambah 4 FOG. 2 sama dengan x dalam kurung 2 tambah 4 sama dengan 22. Jadi hasilnya adalah 22.
Contoh yang kedua. Jika fx 3x tambah 2 dan gx 4 kali 2, maka fogx dan gofx adalah, jawabannya adalah fogx, fgx, fogx, f4 kali 2, vogx sama dengan 3, 4 kali 2 tambah 2, fogx 12 kali 2 tambah 2. Jadi sambungannya adalah GOF dalam kurung X sama dengan GFX. GOFX sama dengan 4, 3X tambah 2, 2 GOFX sama dengan 4X. X2 tambah 2X tambah 4, GOFX sama dengan 36 kali 2 tambah 48X tambah 16. Jadi FOGX sama dengan 12 kali 2 tambah 2 dan GOF tambah 48X tambah 16. Jadi kita masuk ke sifat fungsi. Sifat dari fungsi itu sendiri terdiri dari 3 sifat penting, yaitu fungsi ejektif, fungsi subjektif, dan fungsi bijektif. Pada sifat fungsi ini nantinya kita bisa meletakkan fungsi yang diberikan dengan benar sesuai dari sifat yang ada. Yang pertama, fungsi ejektif 11. Fungsi ejektif adalah fungsi f dari himpunan A ke himpunan B. Dikatakan ejektif 11 jika pada setiap AB dengan AB berlaku FA. Untuk lebih jelasnya tentang fungsi ejektif, kita lihat gambar berikut ini. Gambar pertama, gambar A, gambar B. A KP, B KQ, C KR. Gambar yang kedua masih sama, gambar A dan gambar B. A KQ, B KP, C KR. Yang kedua adalah gambar seperti yang di atas, gambarnya adalah gambar A, gambar B. AKP, BKP, CKQ. Contoh soal. Diketahui fx, x pangkat 2xr, apakah fungsi f tersebut termasuk fungsi ejektif? Jawab, jika kita coba masukkan angka A sama dengan min 2 dan B sama dengan 2, yang dimana A dan B di row A dan B di row C. F dalam kurung X sama dengan X pangkat 2, F dalam kurung A sama dengan A pangkat 2, F dalam kurung min 2 sama dengan min 2 pangkat 2 sama dengan 4F dalam kurung B sama dengan A pangkat 2, F dalam kurung 2 sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 4. Jadi fungsi di atas bukan termasuk fungsi ejektif. Yang kedua adalah fungsi surjektif. Fungsi surjektif adalah fungsi F dari himpunan A ke B. Dikatakan surjektif jika kita ambil sembarangan elemen BR terdapat elemen AR sehingga F sama dengan B. Untuk lebih jelasnya tentang fungsi ejektif, mari kita lihat gambarnya. Gambar A, gambar B, gambar A, gambar B. Ini itu A sampai B, B ke Q, C ke Q, D ke R. A ke P, B ke Q, C ke R. Contoh soal, tunjukkan bahwa F adalah bukan fungsi surjektif tetapi G fungsi surjektif jika Fr sama R sampai R dengan Fx, X pangkat 2 tambah 1. B 9 R dengan 9 dalam kurung X sama dengan X pangkat 3. Jawabannya adalah fungsi F bukan fungsi surjektif karena terdapat ER tetapi tidak ada XER sehingga F dalam kurung X sama dengan min 1. B, jika diketahui YR maka terdapat X sama dengan YR sehingga 9 dalam kurung X pangkat 3Y pangkat 3 sama dengan X, jadi G termasuk fungsi surjektif. Jadi kita masuk ke aljabar fungsi. Setelah kita ketahui apa itu fungsi, macam-macam dan sifat-sifat dari fungsi itu sendiri, ternyata fungsi itu bisa digunakan jumlahan, dikurangkan, dikalikan, dan dibagi. Untuk mengetahui bagaimana operasi aljabar fungsi, maka yang pertama adalah penjumlahan F dan G berlaku F kali G dalam kurung X sama dengan F dalam kurung X tambah G dalam kurung X. Untuk menyelesaikan penjumlahan suatu fungsi, maka kita hanya perlu menjumlahkan fungsi tersebut. Untuk lebih jelasnya, maka
Bisa lihat contohnya soal berikut ini. Yang pertama diketahui F dalam kurung X sama dengan X tambah 2 dan 9 dalam kurung X sama dengan X pangkat 2 per kurang 4. Tentukanlah F tambah G dalam kurung X. Jawabannya adalah F tambah G X sama dengan F dalam kurung X tambah kali X kali G dalam kurung X. X tambah 2 X tambah 2X kali 2 kurang 4 sama dengan Y pangkat 2 tambah X kurang 2. Jadi kita masuk yang kedua. 2 pengurangan F dan G berlaku. F kurang G X, F dalam kurung X kurang GX. Untuk menyelesaikan pengurangan suatu fungsi, maka kita hanya perlu mengurangkan fungsi tersebut. Untuk lebih jelasnya, maka bisa lihat contoh soal berikut ini. Contoh, diketahui F dalam kurung X sama dengan X pangkat 2 kurang 3X dan GX sama dengan 2X tambah 1. Tentukanlah F kurang GX. Jawabannya F kurang GX sama dengan F dalam kurung X kurang 9X X2 kurang 3X kurang 2X tambah 1 X2 kurang 3X kurang 2X kurang min 1 2X kurang 5X 2 pangkat 2 kurang 5X sama dengan min 1. Yang ketiga, perkalian F dan G berlaku. FGX Fx 9X. Untuk menyelesaikan perkalian suatu fungsi, maka kita hanya perlu mengalihkan fungsi tersebut. Untuk lebih jelasnya, maka bisa lihat contoh soal berikut ini. Contohnya diketahui if Fx F dalam kurung X sama dengan X min 5 X kurang 5 dan GX sama dengan X pangkat 2 tambah X. Tentukanlah F kali GX. Jawabannya adalah F kali GX F dalam kurung X kurang 9X. Wow. Sorry. X kurang 5 X pangkat 2 tambah Y X pangkat 3 tambah X pangkat 2 kurang 5X pangkat 2 kurang 5X sama dengan Y pangkat 3 kurang 4X pangkat 2 kurang 5X. Pembagian F dan G berlaku. F kurang G X F dalam kurung X GX. Untuk menyelesaikan pembagian suatu fungsi, maka kita hanya perlu membagikan fungsi tersebut. Untuk lebih jelasnya, maka bisa lihat contoh soal berikut ini. Contoh soal, diketahui Fx X pangkat 2 kurang 4 dan Gx sama dengan X tambah 2. Tentukanlah FIGX. Jawabannya FIGX FGGX 1 pangkat 1 kali 1X pangkat 2 kurang 4 X tambah 2 X kurang 2 X tambah 2 X tambah 2 sama dengan X kurang 2.